Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Al-Quran adalah kitab suci yang dijadikan pedoman hidup umat Islam. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril ini berisi firman Allah sebagai petunjuk atau pedoman umat manusia. Tak hanya untuk dihafalkan, namun setiap muslim juga dianjurkan untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak pelajaran yang baik untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti dikutip dari NU Online, Al-Quran datang untuk memberi petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, dan konsep-konsep agar manusia bisa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam salah satu bacaan surat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan tersembunyi dan terang benderang. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan untuk mereka pahala mereka dan menambahi mereka dengan sebagian karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima syukur. Surat Fatir ayat 29 hingga 30. Semua surat yang di dalam Al-Quran mengandung ajaran-ajaran yang baik dan memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Surat yang sering dibaca saat menunaikan ibadah sholat ini di dalamnya banyak berbicara mengenai tauhid dan adab bertauhid. Selain itu, surat Al-Ikhlas yang dibaca sebanyak 100 kali dipercaya dapat mendatangkan berbagai manfaat. Lantas, apa saja manfaat membaca surat Al-Ikhlas 100 kali? Surat Al-Ikhlas sering disebut sepertiga Al-Quran karena di dalamnya memuat tentang adab dalam bertauhid. Surat Al-Ikhlas berbicara mengenai tauhid dan adab bertauhid. Surat ini juga menggambarkan peradaban manusia dan bangunan kemanusiaan. Secara umum, berikut isi kandungan surat Al-Ikhlas. 1. Semua makhluk akan selalu membutuhkan Allah. 2. Surat Al-Ikhlas juga berisi pokok-pokok tauhid serta pondasi keimanan. 3. Surat Al-Ikhlas juga menegaskan bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, dan juga tidak mempunyai istri. 4. Surat Al-Ikhlas menegaskan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam wujud maupun hakikat. 5. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Manfaat surat Al-Ikhlas. 1. Mendapat ampunan dosa. Salah satu manfaat membaca surat Al-Ikhlas 100 kali adalah mendapat ampunan dosa. Seorang muslim yang senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Ikhlas akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jembatan masuk surga. Setiap muslim yang senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Ikhlas 100 kali
akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, surat Al-Ikhlas juga sebagai jembatan umat muslim untuk masuk surga. 3. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat membaca surat Al-Ikhlas 100 kali selanjutnya yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat ini bisa diperoleh setiap muslim yang membaca surat Al-Ikhlas bersama dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. 4. Malaikat turut menyolatkan saat meninggal dunia. Seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, malaikat akan turut menyolatkan saat ia meninggal dunia. Sebanyak 70.000 malaikat akan turun dan menyolatkan seorang muslim yang mengamalkan surat ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keistimewaan yang besar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.